Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai kalkulus 1A. Saat ini kita belajar pada bab 2, yaitu turunan. Jadi sebelum memulai pembahasan lebih lanjut ya, kemarin itu kan sempat disebutkan kalau ada permasalahan yang mengarah pada limit, yaitu mengenai kecepatan sesaat dan juga persamaan garis singgung. Nah, ternyata lebih jauh nantinya permasalahan tersebut bisa kita bawa menuju turunan ya, juga mengarah pada turunan seperti itu. Oke. Kayak gitu untuk sedikit informasi saja. Yaudah, sekarang kita mulai untuk turunan. Jadi di sini ada fungsi Y sama dengan fx. Dikatakan memiliki turunan di suatu titik, katakanlah di C, apabila limit berikut ada. Ya. Jadi limit x mendekati C dari fx min fc per x min C. Dimana di sini turunan f di C didefinisikan sama dengan limit. Ya, untuk limit ini. Dan dilambangkan dengan f aksen C. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, jika X disubstitusi ya menjadi X sama dengan C plus H, maka di sini F aksen C sama dengan, ya, berarti kan di sini apa? Saat H mendekati 0 ya dari F C plus H, ya di sini Fx-nya menjadi Fc plus H, dikurangi Fc dibagi dengan C plus H dikurangi C ya. Kemudian di sini menjadi H gitu. Nah, jika nilai limitnya ada, ya, maka fx akan terdiferensialkan di C. Gitu. Oke, mungkin untuk definisinya seperti itu, ya. Boleh menggunakan yang bawah, boleh menggunakan yang atas, sama saja sebenarnya definisinya. Oke, berikutnya di sini ada satu teorema di mana jika nilai turunan itu ada, maka fungsi itu kontinu di titik tersebut. Namun di sini ya belum tentu untuk sebaliknya. Jadi yang kontinu itu belum tentu punya turunan. Nah, dimana di sini bukti ada turunan ya, nilai limitnya itu ya nilai limit dari apa x menuju c dari fx min fc per x min c itu ada, dan di sini apa bukti kontinu itu limitnya sama dengan nilai fungsinya gitu. Nah, lantas uh, apa bukti kalau yang kontinu itu belum tentu punya turunan? Ya, buktinya itu kita bisa lihat seperti ini ya. Misalkan kita memiliki fungsi x sama dengan mutlak x ya. Kita tahu bahwa dia itu kontinu di x sama dengan 0 ya. Karena fungsinya seperti ini kan bentuknya ya. Ini kemudian sini ya. Kalau kita lihat fungsinya ya. Dimana di sini ya limit x menuju 0 ya dari fx min f0 per x min 0 ya itu kan adalah apa notasi untuk turunan di 0 ya. Berarti kan di sini f aksen c sama dengan ya limit x menuju c dari fx min fc per x min c ya gitu. Nah, itu untuk notasi turunan ya, kalau c-nya kita ganti 0 jadinya seperti ini gitu. Dimana kita lebih lanjut masukkan ya F0 ya di sini kan nilainya 0 ya. Kemudian nilai C-nya 0 kita masukkan ya F aksen 0 ya. Berikutnya sekarang kita mendapatkan notasi untuk turunan di X sama dengan di C sama dengan 0 ya. Adalah seperti ini ya, limit X mendekati 0 dari mutlak X dibagi X gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, kemarin itu kita definisikan ya, kalau nilai limitnya itu ada, berarti nilai limit kanan dan nilai limit kiri itu harusnya adalah sama. Tapi ternyata di sini kita lihat ya, kalau kita tinjau dia itu dari kanan, ya, limit X menuju 0 dari kanan, dari mutlak X dibagi X, ya, dimana di sini mutlak X, ya itu kan nilainya selalu positif gitu. Sedangkan di sini X ya 0 dari kanan ya, berarti positif juga. Ya, positif dibagi positif hasilnya ya positif gitu ya, satu di sini. Nah, kemudian untuk tinjauan dari sebelah kiri ya mutlak X ya dimanapun nilainya pasti positif. Sedangkan di sini X ya kita dekati 0 dari kiri artinya apa? Negatif. Ya, positif dibagi negatif sama dengan ya negatif gitu ya. Ternyata di sini antara limit kanan dengan limit kiri itu berbeda. Ya karena berbeda artinya di sini apa kita tidak memiliki nilai ya dari limit turunan ya, artinya turunan memang
Tidak ada untuk di X sama dengan 0. Meskipun dia itu kontinu. Nah, lebih lanjut di sini dapat dituliskan ya bahwa syarat punya turunan kontinu ya. Dua, mulus. Apa itu mulus? Ya, mulus itu artinya apa? Gradien kanan itu sama dengan gradien dari kiri. Ya, kalau kita pilah ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini fungsi mutlak X ya, antara gradien kanan dengan gradien kiri ya, saat di X-nya sama dengan 0, ya dia itu berbeda ya. Kalau ke kanan kan gradiennya ini positif. Kalau yang sini kan gradiennya negatif ya. Karena berbeda, ya maka di sini dia tidak punya turunan. Ya mungkin ini catatan penting ya. Syarat suatu fungsi punya turunan di titik tertentu. Seperti itu. Oke, mungkin sebentar. Apa ada contoh di sini? Hmm, ya, mungkin sedikit contoh satu lagi ya untuk eh, me- lebih memahami mengenai turunan ya. Jadi di sini kita memiliki fx ya didefinisikan sebagai x kuadrat plus 1 untuk x kurang dari sama dengan 1 dan x plus 1 untuk x lebih dari 1. Nah, kemudian kita cek ya apakah dia punya turunan. Ya, kalau kita tinjau dari kekontinuan ya, apakah punya turunan ya di A sama dengan 1 ya, katakanlah di sini. Di posisi X sama dengan 1, sorry. Ya, oke, sekarang kita cek. Syarat punya turunan, dia harus kontinu. Kita lihat di sini titik riskan atau kemungkinan terjadi diskontinu itu ada di X sama dengan 1. Di mana di sini kita mau cari. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita mengecek dia itu kontinu atau tidak. Nah, kita tinggal cek dari limit ya. Dimana di sini sebentar. Ya, oke. Kita cek dari limit ya. Berarti di sini limit X menuju 1 ya. Kalau kita tinjau dari kanan, ya berarti di sini kan fungsinya yang bawah ya. X plus 1. Ya, dimana di sini mendekati berapa? 1 tambah 1, 2. Nah, kemudian di sini kalau kita dekati dari kiri, ya berarti di sini jadi X kuadrat plus 1. Ya, juga ya, mendekati 2. Artinya, fungsi ini kontinu di X sama dengan 1. Oke, syarat pertama sudah terpenuhi. Sekarang syarat kedua. Mulus enggak gradiennya? Nah, di sini ya, kalau kita tahu ya gradien itu kan ini ya. Gradien itu kan apa? Delta Y per delta X. Dimana di sini delta Y itu kan berarti karena kita mau membandingkannya di satu ya berarti di sini Fx min F1 dibagi X min 1. Ya, jangan lupa dikasih limit ya karena kita mau mencari pada suatu titik yang sangat dekat. Nah, oke. Nah, di sini kita harus cari lagi ya gradien dari kiri maupun dari kanan sama atau tidak. Ya, kita cek lagi. Kita mulai dari sebelah kanan ya. Fx. Fx itu berarti berapa di sini? Fx-nya kita ambil yang sebelah bawah ini ya. X plus 1 dikurangi F1 ya. F1 kalau kita lihat di sini kita pakai yang atas ya. 1 ditambah 1, 2 ya. Dan ini 2. X min 1 ya. Berarti sama dengan apa ini? X min 1 per X min 1 ya. Jangan lupa limit. X menuju 1 dari kanan. Ya. X min 1 per X min 1 ya. Jawabannya adalah 1. Sekarang kita cek dari sebelah kiri. Sebelah kiri berarti kita harus pakai yang atas ya. X kuadrat plus 1
Terus dikurangi dengan F1 itu 2 dibagi dengan X min 1. Ya, sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, ya, X kuadrat min 1 per X min 1. Ya, oke, berikutnya di sini sebentar. Ya, sama dengan kan ini bisa difaktorkan ya X kuadrat min 1. Jadi X plus 1, X min 1. Ini X min 1. Ya, bisa dicoret. Dan di sini jadi limit X menuju 1 dari kiri ya untuk X plus 1 ya. Berarti di sini limitnya mendekati 2. Ya, kita lihat arah kiri dan kanan itu berbeda. Ya, karena berbeda berarti dia tidak memiliki turunan di X sama dengan 1. Ya, itu untuk pembuktiannya. Ya, contoh. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya mengenai pembahasan kita. Nah, sekarang di sini kita masuk ke bahasan berikutnya mengenai notasi Leibniz. Sebentar. Agak susah ya namanya. Ya, notasi Leibniz. Nah, di mana di sini kalau kita memiliki suatu grafik ya, dengan di sini ada sebuah titik, ya katakanlah dia posisinya di X ya, sehingga di sini X gitu. Dan di sini ada titik yang lebih tinggi. Benar. Ya, di sini katakanlah X plus delta X ya. Dan untuk koordinat di titik Y-nya itu ya, katakanlah di sini f x plus delta x gitu. Dimana di sini itu adalah suatu fungsi gitu. Nah, kalau kita cermati lebih lanjut, sebentar ini fungsinya kurang rapi ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Sebentar. Jangan. Ya, gitulah. Nah, kalau kita cermati lebih lanjut ya, di sini itu ya jarak dari titik apa? Dari titik ini ke titik satunya ya, itu berjarak delta X untuk di sumbu Y dan di sini berjarak ya, delta Y ya. Ya katakanlah delta Y gitu. Nah, di sini delta X ya, berarti di sini adalah jarak dari X2 min X1. Ya, jarak dari koordinat X di titik kedua dikurangi dengan koordinat X di titik pertama. Sedangkan delta Y merujuk pada selisih dari koordinat Y pada kedua titik ya. Jadi di sini jadi Fx plus delta X minus ya Fx. Sebentar. Nah, sehingga apa di sini untuk notasi Leibniz ya, dia itu menyatakan turunan itu sebagai dy dx ya. Jadi perbedaan antara delta dengan d ya. Jadi untuk delta itu adalah eh, seperti suatu selisih ya, di mana selisihnya itu ya cukup besar atau cukup makro untuk bisa kita lihat ya. Sedangkan untuk D, penggunaan D itu untuk selisih yang sangat 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 kecil ya, dan hampir mendekati nol. Oleh karena itu, mengapa di sini kita harus menggunakan limit ya delta X mendekati nol ya, yaitu delta Y per delta X. Nah, di mana lebih lanjut di sini dy dx itu sama maksudnya dengan turunan ya f aksen x gitu. Nah, atau lebih lanjut di sini limit delta x mendekati 0 ya dari fx plus delta x min fx per ya delta x. Ya, sama seperti apa definisi dari turunan ya sebelumnya yang telah kita pelajari ya. Ya, di mana di sini kita bisa nyatakan turunan sebagai limit atau bentuk f aksen
ya sesuatu atau juga bisa diyidik seperti ini juga boleh gitu. Oke, selanjutnya mengenai grafik turunan. Ya, grafik turunan di sini kalau kita lihat ya, ya misal ada suatu grafik seperti ini. Hmm. Ya katakanlah ini satu, terus di sini min 2, min satu, nol, terus ini satu, dua, terus ini tiga, empat. Ya, katakanlah ini misal fx sama dengan y. Ini koordinat x, ini koordinat y. Ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, bahwa tadi kan turunan itu sebenarnya ya bentuknya kita lihat delta y per delta x. Ya, merupakan apa? Sama seperti definisi dari gradien sebenarnya. Namun di sini ketika limitnya itu mendekati ya nol gitu. Nah, di mana ya di sini itu sebentar. Ya. Oke. Mana di sini kalau kita lebih lanjut ya, kita nyatakan grafik turunannya itu seperti apa ya. Kalau kita lihat di sini secara intuitif saja ya. Nah, kita lihat di sini ya nilai gradien ya, berarti di sini nilai gradien ya. Nilai gradien dari awal ya, yaitu kan positif gitu. Nah, dia positif mungkin grafiknya sebentar. Ya, dan select soalnya. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan grafik gradiennya itu kan pertama ini positif ya, di suatu nilai positif. Nah, tapi kalau kita lihat ternyata di sini dia itu ya eh, hampir datar ya di sini di sekitar x sama dengan nol ya, artinya di sini dia itu gradiennya ya semakin menurun ya sampai menuju titik nol. Ya dia gradiennya positif tetapi ya semakin mengecil ya menuju titik x sama dengan nol. Nah, kemudian di sini setelah di x sama dengan nol ya dia gradiennya ke arah sini ya menuju kiri bawah, artinya apa? Gradiennya negatif sampai di sekitar titik x sama dengan 2 ya. Karena di sini kan ini menjadi datar lagi ya. Jadi ini ya, di sini 0, ini 2 gitu. Nah, setelah di x sama dengan 2, nah grafiknya gradiennya kembali menanjak lagi ya. Nah, di sini gradiennya positif. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan di sini f aksen x sama dengan y. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita membahas mengenai grafik turunan ya, sekarang kita akan lebih lanjut membahas mengenai notasi dari turunan. Ya, notasi turunan seperti yang sudah uh, aku bilang tadi ya, kita bisa menggunakan limit, ya, limit x mendekati c dari fx plus c min ft per x min c ya, atau limit h mendekati 0 dari fx plus h min fh per h. Ya, atau dapat juga kita menggunakan notasi Leibniz ya tadi ya, dy dx, atau menggunakan f aksen x ya, atau juga di sini kita bisa menggunakan bentuk seperti ini ya, dx fx ya, artinya d besar ini adalah diferensial terhadap x di fx ya, sama sebenarnya. Nah, kita bisa menggunakan berbagai notasi berikut. Namun di sini yang lebih umum digunakan itu untuk yang ini ya, dalam penyelesaian ya, yang ini
dan juga yang ini. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada teorema. Ya, suatu aturan turunan. Mungkin aku liatin di sini saja. Ya, ini catatan dari dosen aku juga ya, waktu kalkulus 1A namanya Bu Devita gitu. Ya, jadi di sini ada beberapa aturan turunan ya di mana kita bisa menggunakannya ketika mengerjakan soal gitu. Nah, oke kita kayak di sini menggunakan dx ya, artinya turunan ya sama aja. Oke, turunan dari suatu konstanta itu sama dengan nol. Dan turunan dari x itu satu. Ya, turunan x pangkat n ya seperti yang sudah dipelajari di SMA. X pangkat n turunannya adalah nx pangkat n min 1 gitu. Dan turunan dari konstanta dikali fungsi ya, konstantanya bisa keluar, kemudian fungsinya bisa kita turunkan. Oke, selanjutnya kalau ada suatu penjumlahan, bentar. Kalau ada suatu penjumlahan fungsi, bentar, nggak bisa. Ya, kalau misal ada penjumlahan fungsi di sini, ya berarti di sini kita bisa turunkan untuk setiap fungsi ya. Jadi apa fungsi f-nya diturunkan dulu baru ditambah dengan turunan dari fungsi g. Begitupun juga dengan pengurangan. Nah, kalau perkalian ya di sini sedikit lebih ini ya, lebih khusus caranya ya kalau waktu SMA kan ya kalau turunan dari perkalian ya apa kemarin itu ya UV aksen kan sama dengan apa U aksen V ditambah ya V aksen U gitu kan ya sama sebenarnya di sini ya U aksen V plus V aksen U gitu. Nah begitu juga dengan ini pembagian ya seperti di SMA yang sudah pernah kita pelajari ya kalau turunan dari U per V aksen ya itu kan sama dengan eh, ya ini U aksen V ditambah UV aksen gitu. Kalau ini kan jadi U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Itu kan kalau waktu di SMA sama sebenarnya maksudnya. Oke, terus di sini untuk trigonometri ya, ya seperti ini turunannya. Turunan sin itu cos, turunan cos itu minus sin, turunan tan itu sekan kuadrat, turunan sekan itu sekan tangen, turunan kotangen minus kosekan kuadrat, dan turunan kosekan adalah minus kosekan kotangen. Gitu. Ya, seperti itu untuk ya, teorema aturan turunan. Gitu. Bisa dihafalkan. Berikutnya kita masuk ke aturan rantai. Nah, aturan rantai. Aturan rantai di sini merupakan turunan kalau kita menjumpai fungsi komposisi. Itu yang kemarin ya pakai bundaran-bundaran itu. Nah, di mana di sini misalkan ya Y itu sama dengan FU dan U sama dengan GX. Ya, artinya dengan kata lain di sini Y itu sama dengan F gitu kan. Nah, di sini eh, jika G terdiferensialkan di X ya. Jadi kalau GX itu punya turunan ya dan F itu juga punya turunan di U, maka F bundaran G ya akan ya akan punya turunan di X ya. Ya, jadi ini saling berkaitannya kalau si G-nya itu punya turunan ya, terus F-nya itu juga bisa diturunkan, ya udah maka di sini fungsi F bundaran G juga punya akan turunan di X-nya tadi ya. Saling
berantai gitu ya. Nah, di mana di sini notasinya kita bisa tuliskan ya F, sorry, F bundaran G aksen X ya, turunan dari fungsi komposisi itu adalah turunan dari fungsi F di Gx, kemudian kita kalikan dengan turunan G di X gitu. Oh, kalau kita menggunakan notasi Leibniz ya, dy dx ya, dengan y-nya itu fungsi f bundaran f bundaran gx ya, itu sama dengan dy du, kita turunkan y du dikali dengan du dx ya, ini saling berantai ya. Ya, di sini. Seperti itu. Ya seolah-olah seperti ini ya, perkalian gitu kan. Nah, di mana di sini kalau lebih memahami apa untuk memahaminya lebih lanjut gitu ya, kita ada contoh soal di mana di sini kita ada fungsi hx ya sama dengan 1 + 2x pangkat 12. Ya, pusing lah ya. Di sini pangkatnya terlalu tinggi gitu. Nah, bagaimana turunannya? Nah, di sini kita bisa menggunakan ya eh, konsep ini tadi, aturan rantai, di mana di sini ya katakanlah ya kita menggunakan di sini sebentar. Ya, kita menggunakan permisalan ya. Misalkan U sama dengan ya 1 + 2x gitu. Sedangkan di sini si H ya berarti menjadi U pangkat 12. Nah, dengan kita menggunakan aturan rantai ya, berarti dH dx itu sama dengan dH du kali du dx. Ya, dH du. Berarti di sini ya turunan dari U pangkat 12 ya. Berarti di sini ddu dikali ddu dari U pangkat 12. Kemudian di sini turunan terhadap X ya dari 1 + 2x gitu. Nah, turunan dari U pangkat 12 ya. Berarti kita gunakan tadi ya teorema aturan turunan, di mana kalau ada A pangkat N, berarti kan turunannya apa? N A pangkat N-1 ya. Berarti di sini jadi 12 U pangkat 11. Ya. Dan dikali dengan ini turunan dari 1 + 2x ya. Kalau kita turunkan berarti kan ini jadi 2 gitu. Sehingga di sini kita akan mendapatkan nilai 24 U pangkat 11. Kita kembalikan lagi U-nya ke dalam bentuk X ya. Maka kita akan dapatkan 24 1 + 2x pangkat 11. Seperti itu ya. Oke, itu contoh untuk aturan rantai. Ya, misal di sini kita buat lebih ribet lagi ya fungsinya. Misal di sini fungsi Y sama dengan sin 3x² - 5 pangkat 7. Tentukan dy dx. Nah, ya udah. Jadi kita misalkan lagi ya. Misalkan y sama dengan sin u. Lebih mudah gitu ya, sin u. Berarti di sini u sama dengan 3x² - 5 pangkat 7. Ya. Oke, terus di sini punya kan 3x² - 5 pangkat 7. Nah, itu kan juga masih terlalu susah ya. Oke, mungkin aku di sini permisalkan lagi sama dengan W pangkat 7 gitu. Sehingga di sini W-nya adalah 3x² - 5. Nah, ya udah berarti di sini kalau kita mau cari dy dx ya. Jadi di sini kita turunkan y-nya dulu terhadap u, lalu kita turunkan u-nya terhadap w, ya lalu terakhir kita turunkan w terhadap
X ya. Kan kalau perkalian seolah-olah kan ini U sama U bisa dicoret, W sama W bisa dicoret ya. Berarti tinggal sisa Y sama X gitu ya. Nah, oke, seolah-olah seperti itu ya. Sebenarnya ini bukan perkalian juga. Nah, kita tinggal eksekusi aja di sini DY DU. Berarti di sini Y-nya kita masukkan sin U. Dan DU DW kita masukkan W-nya W pangkat 7. Terus di sini turunan terhadap X dari 3X kuadrat min 5. Gitu. Udah, turunan terhadap sin apa tadi? Cos. Turunan terhadap W pangkat 7 ya berarti 7 W pangkat 6. Turunan terhadap ini turunan terhadap X dari 3X kuadrat min 5 ya berarti di sini apa? 6X. Kita kembalikan lagi ya ke dalam bentuk semula ya. Jadi di sini cos U. Cos U itu berarti cos W pangkat 7 dikali 7W pangkat 6. W-nya kita ubah jadi 3X kuadrat min 5 pangkat 6. Di sini jadi 6X. Terus di sini W-nya kita ubah juga jadi cos 3X kuadrat min 5 pangkat 7 ya dikali 7 dikali 3X kuadrat min 5 pangkat 6 dikalikan dengan 6X. Sudah. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita hanya memerlukan tentang bagaimana cara kita itu memecah si fungsinya itu menjadi fungsi komposisi agar lebih mudah untuk dikerjakan gitu ya. Jadi intinya kalau kita melihat bentuk yang sangat sulit ya seperti ini, dia itu sebenarnya bisa untuk dikerjakan ya dengan cara memecahnya menjadi fungsi yang lebih simpel gitu. Ya, baik kita lanjutkan lagi ya setelah kita memahami mengenai turunan berantai ya berarti ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana di sini turunan itu berada dalam orde yang lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini kita lihat turunan lebih tinggi. Ya, jadi di sini ya kita hanya melihat secara notasi saja gitu ya. Nah, di mana di sini kalau turunan pertama ya berarti di sini kan F aksen X ya atau Y aksen ya atau DY dx gitu ya. Nah, sedangkan kalau turunan kedua ya berarti di sini turunan pertama diturunkan lagi gitu. Maka di sini kita punya F double aksen ya atau D kuadrat Y, D kuadrat ya. Terus di sini kalau turunan ketiga ya jadi F triple aksen ya, kemudian dan seterusnya gitu dan ini notasi-notasinya ya. Dan jadi di sini kalau kita mempunyai turunan ya dan kita turunkan lagi ya notasinya akan menjadi seperti itu. Oke, sedikit penerapan mengenai konsep turunan ini ya ada pada kecepatan dan percepatan. Gitu. Ya kalau kita cermati lagi di fisika ya, kecepatan itu merupakan ya jarak dibagi waktu gitu. Kalau misal kecepatan sesaat pada saat waktu tertentu ya berarti di sini adalah ds dt ya, ds dt. Nah, kemudian di sini percepatan ya. Kalau kita tahu percepatan itu adalah ya perubahan kecepatan terhadap waktu kan ya dimana di sini kalau untuk percepatan sesaat di waktu tertentu kan berarti di sini ya dv dt tadi kan v didefinisikan sebagai ds dt ya sehingga di sini percepatan itu adalah ya turunan kedua dari jarak terhadap waktu ya berikutnya kita akan membahas mengenai turunan implisit. Nah, turunan implisit. Baik. Jadi untuk turunan implisit ini ya di mana kita bisa apa menggunakannya untuk mencari dy dx ya apabila terdapat fungsi f(x, y) sama dengan c. Artinya di sini kalau kita memiliki fungsi ya yang sangat sulit untuk kita bentuk menjadi y sama dengan ya kita maka menggunakan ini konsep turunan implisit ya. Mungkin langsung aja sebagai contoh gitu. Ya, misalkan kita punya Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau kita lihat di sini kan sangat sulit ya untuk mengubah fungsi ini menjadi Y sama dengan gitu kan. Ya, maka di sini kita mencoba menggunakan turunan implisit. Ya, bagaimana caranya?
Caranya adalah dengan ya, karena kita mau mencari dy dx ya, berarti di sini kita turunkan terhadap x untuk setiap sisi ya. Jadi di sini dy dx y pangkat 3 ditambah dy dengan dy dx dari x pangkat 3. Nah, kemudian di sini karena bentuk apa namanya itu penjumlahan kan ini bisa di ini ya di apa dipecah. Nah, sehingga jadi seperti ini gitu kan. Nah, di sini berarti itu di dx y pangkat 3 ya berarti di sini apa? 3y kuadrat dy dx ya. Jadi kita turunkan dulu y pangkat 3-nya jadi 3y kuadrat. Kemudian turunannya itu ya kita turunkan terhadap x ya berarti dy dx. Sama juga di sini menjadi 7 dy dx. Dan di sini sisanya tinggal apa? 3x kuadrat dx dx. Ya karena sesama x ya udah berarti kan nilainya 1 gitu kan. Nah, kemudian kita gabungkan di sini dy dx-nya ya, menjadi 3y kuadrat plus 7 gitu kan sama dengan 3x kuadrat sehingga di sini apa dy dx ya seolah-olah seperti ini apa perkalian ya kita pindahkan ke sisi bawah. Nah, kita dapatkan nilai dy dx demikian. Oke, contoh lain di sini kalau kita mempunyai sin y kuadrat sama dengan 3x pangkat 4 ya ini kan juga susah ya untuk memindahkan menjadi y sama dengan. Nah, kalau kita mau cari dy dx ya caranya sama kita turunkan dulu terhadap x untuk setiap ruas. Sin y kuadrat. Ya berarti kan di sini kan kita bisa apa namanya itu turunan ini ya berantai tadi. Jadi kan di sini ya misal di ya misal kita apa namanya itu misalkan u di kuadrat ya berarti di sini apa ddu sin u kemudian d dx dari uh, ini y kuadrat gitu. Dan di sini sama dengan d dx dari 3x pangkat 4 gitu. Nah, yaudah turunan dari turunan dari sin u adalah cos u. Turunan dari ini adalah ya 2y dy dx gitu ya. Terus ini turunannya 12x pangkat 3. Oke, kita kembalikan lagi cos U-nya menjadi cos Y kuadrat ya, dikali 2Y dx. Kemudian di sini sama dengan 12x pangkat 3. Ya, jadinya di sini dy dx sama dengan ya, berarti di sini cos Y kuadrat sama 2Y-nya kita pindahkan. Ya, seperti ini. Ya, jadi di sini kita mendapatkan turunannya itu 12x pangkat 3 dibagi 2y cos y kuadrat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Saat ini membahas mengenai laju yang berkaitan. Oke, mungkin aku langsung ambil contohnya dari sini aja ya. Nah, jadi di sini itu eh, ada suatu laju gitu ya, yang mana dia itu akan mempengaruhi laju yang lain gitu. Maka di sini kita sebut laju yang berkaitan. Nah, oke, kita langsung saja ya ke contohnya, di mana di sini untuk sebuah balon gitu ya, berjarak 150 kaki dari orang ya. Di sini terbang dan naik ke atas dengan kecepatan ya kelajuan 8 feet per second. Ya, berarti dia naik dengan kelajuan 8 feet per second. Nah, seberapa cepat perubahan jarak antara balon terhadap orang pada ketinggian 50
kaki. Oke, di sini kita buat variabel HT itu adalah tinggi balon saat T ya dari permukaan tanah, dan ST adalah jarak balon dan orang saat waktu T. Dimana tadi informasi yang diketahui adalah kelajuan, berarti kelajuan terbang dari balon ya, berarti di sini DHDT yaitu 8 feet per second. Nah, kita diminta perubahan jarak balon terhadap orang, berarti DSDT ya saat hanya itu 50 feet gitu. Ya udah, berarti di sini kita cari dulu hubungan antar variabel S dan H. Ya, karena di sini kita mendefinisikan dua variabel ya, maka di sini kita harus cari dahulu hubungannya apa. Ya, di sini kita bisa mencari dengan hubungan Pitagoras ya, mana S kuadrat sama dengan H kuadrat plus 150. Oke, kemudian di sini kita menggunakan ini ya konsep turunan implisit ya, DDT S kuadrat sama dengan DDT H kuadrat plus 150 kuadrat. Oke, di mana di sini kita turunkan 2S ds dt sama dengan 2H dH dt. Ya, berarti di sini kita mendapatkan hubungan ini ya, ds dt sama dengan H per S dikali dH dt. Nah, saat hanya 50 feet ya, hanya kan 50 feet, nah kan kita harus cari dulu kan S-nya berapa. S-nya itu 50 akar 10 gitu. Udah, berarti saat hanya 50 feet ds dt-nya sama dengan hanya tadi ini ya apa, hanya tadi saat 50 feet 50, terus di sini S-nya jaraknya 50 akar 10 dikali DHDT-nya itu 8 ya. Berarti di sini kita memperoleh nilai 2,53 feet per second. Oke, mungkin buat contoh lagi ya di sini ya. Misalkan misalkan ini ya, apa, ada soal apa di sini, soal ujian ya tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi di sini itu ada apa, suatu apa ya, tangki air gitu. Bentuknya piramida terbalik gitu. Jelek sekali. Ya, ini lah ya bentuknya. Nah, dia itu terjadi apa, pengisian air ya, pengisian air. Ya, dimana di sini untuk komponennya sendiri apa, ketinggian, kemudian apa, panjang dan lebar dari piramida itu, dan di sini ketinggian air mula-mula itu setinggi H gitu. Nah, kemudian di sini kita misalkan VT itu adalah volume air tiap T, dan di sini volume saat awal mula-mula ya, karena di sini kita sudah memiliki air ya, itu sekitar 20 liter. Nah, pengisian air dimulai pukul 19.12 dengan debit 1 liter per menit. Dimana di sini keran air itu ya di secara otomatis ya, dia itu kerannya akan berhenti menutup ya saat DHDT itu adalah 1/27 liter per menit. Nah, pertanyaannya kapan itu? Jam berapa?
Jadi cara mengerjakannya di sini ya kita mula-mula itu harus eh, labeli dulu ya informasi apa saja yang penting, variabel apa saja yang akan kita gunakan. Ya kalau kita lihat di sini kita harus mencari hubungan antara VT dengan HT ya. Yang ini antara yang diketahui sama yang ditanyakan itu kan ya VT dan HT kita harus cari terlebih dahulu hubungannya itu apa gitu ya. Nah, di sini hubungannya berarti adalah dari sisi volume. Ya, volume itu kan apa kalau piramida itu kan sepertiga luas alasnya 6 kali 8 dikali dengan H. Ya kan? Sebentar. Hmm, sebentar. Isi dengan 20 liter. 2/3. Oh, oke. Sorry. Jadi di sini kita eh, umumnya itu kan sepertiga kali T kali L kali T gitu kan ya. Tapi di sini kita itu harus mengubahnya dalam bentuk H semua. Nah, kalau kita lihat di sini kan panjangnya itu ya bebas kita mau pilih 8 ya. 8 itu kan 2/3 dari H. H keseluruhan ya 12 ini. Sedangkan di sini L itu adalah 6. 6 itu berarti setengah. H dikali T-nya itu PLH ya, sorry. Kali H. Tinggi sorry maaf nggak fokus L kali tinggi ya berarti tingginya tuh H ya udah berarti di sini kita akan memperoleh hubungan V itu adalah 1/9 H pangkat 3. Nah terus informasi yang diketahui di sini kan DHDT sama dengan ini ya 1/27 ya dm per menit ya berarti di sini dm pangkat 3 per menit enggak deh DH benar dm. hmm, ya DHDT saat DHDT sama dengan 22. Oh, kebalik ini bukan liter, ini DM. Ya, 1/27 DM per menit ya DHDT-nya saat keran itu menutup. Kemudian di sini DVDT itu 1 liter per menit ya, karena pengisian berarti 1 DM3 per menit. Yang ditanya itu adalah ya waktu saat DHDT itu 27 gitu kan. Nah, yaudah berarti di sini kita tinggal masukkan saja V sama dengan 1/9 H pangkat 3 ya kita turunkan terhadap T. Berarti dV/dt sama dengan 1/9 ddt dari H pangkat 3. Artinya di sini dV/dt sama dengan 1/9 dikali 3 H kuadrat dH dt. Itu kan? Oke, kita masukkan saja sehingga di sini dV/dt itu kan 1/9 dikali 3 H kuadrat. Sebentar. Ya, kali ya 3H kuadrat DHDT-nya di sini adalah 1/27 ya. Ya, berarti di sini kita tinggal main coret-coret sehingga di sini kita akan mendapatkan 81 itu sebagai H kuadrat sehingga H itu sama dengan 9 desimeter. Ya, mungkin aku kelupaan ya di sini satuannya desimeter. Nah, jadi di sini keran akan menutup saat ya ketinggian airnya itu 9 desimeter gitu ya. Nah, sehingga di sini volume air akhir
ya, volume akhir, volume saat keran itu menutup kan berarti 1/9 dikali H pangkat 3 berarti 9 pangkat 3 ya, atau sama dengan 81 liter. Nah, sedangkan tadi kita mula-mula memiliki 20 liter. Artinya kita butuh 61 liter air tambahan, di mana dengan debit 1 liter per menit. Ya, artinya pengisian akan selesai dalam waktu 61 menit ya. Kalau kita tadi mulainya 19.12 ya, ditambah 61 menit ya akan berarti selesai pada pukul 20. Ya, begitu. Ya, itu terkait dengan laju yang berkaitan. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita akan masuk ke subbab terakhir dari materi ini, materi turunan, yaitu mengenai diferensial dan hampiran. Mungkin aku menggunakan catatan ini saja. Ya, jadi kita mulai dahulu dengan diferensial. Ya, sama seperti yang kita kerjakan tadi ya. Misalkan ia sama dengan fx itu terdiferensialkan terhadap x gitu. Nah, sehingga di sini tadi ya mengenai delta dan juga d ya, kalau delta x itu kan perubahan x gitu. Sedangkan untuk dx itu diferensial dari x atau perubahan yang sangat kecil dari nilai x itu sendiri. Nah, kalau nilai delta itu kecil ya, berarti di sini kita bisa me, apa, menyatakan bahwa ya delta x itu sama dengan dx ya. Dimana di sini delta y adalah perubahan y ketika x berubah menjadi x plus delta x, di mana delta y didefinisikan sebagai fx plus delta x min fx ya. Dan di sini dy adalah diferensial dari y. Ya, otomatis di sini diferensial berubah tak bebas y bisa dinyatakan sebagai dy ya, itu nilainya diaproksimasi sama dengan delta y. Ya, mungkin untuk penjelasan lebih ininya ya, jadi di sini aku ulangi lagi ya. Untuk y sama dengan fx ya, apabila mempunyai turunan dx dan dx itu sama dengan delta x ya, maka diferensial ubah tak bebas dari y dinyatakan sebagai dy sama dengan f aksen x dx. Nah, di mana dy itu tidak akan selalu sama dengan delta y dan dy hanya bisa dihampiri dengan delta y. Jadi di sini kita itu bisa menghampiri nilai delta y dengan menghampiri nilai dy dengan menggunakan delta y. Ya, dimana di sini kita ingat lagi bahwa delta y itu kan sama dengan fx plus delta x min fx gitu ya. Ya, itu sama dengan hampiran dari f aksen x delta x gitu ya. Atau di sini dengan kata lain fx plus dy itu sama dengan fx plus delta y. Atau di sini sama dengan fx plus delta x ya, asalkan di mana delta x ini mendekati 0 gitu. Ya. Ya karena di sini ya dy sama delta y itu kan bisa dihampiri gitu ya. Nah, di mana di sini asalkan delta x-nya mendekati 0 maka pernyataan ini benar gitu. Oke, mungkin eh, kita lihat lagi di sini, perhatikan bahwa ya limit delta x mendekati 0 ya, kita turunan di x 0 ya, jika delta x-nya kecil ya, maka di sini eh, apa f aksen x0 itu bisa dihampiri dengan limit ini gitu. Dimana di sini kan delta y ya, kalau ini kita naikkan ke atas sini, berarti kan di sini jadi delta y itu bisa dihampiri dengan f aksen 0 dikali dengan delta x. Nah, ini itu nilainya sama dengan dy. Ya, itu ya. Jadi di sini dibedakan ya antara delta y sama dy gitu. Ya. Ya.
Nah, kemudian untuk pembahasan mengenai diferensial ini lebih enak kalau kita terapkan ya. Dimana di sini kita akan menerapkan dalam suatu aproksimasi, ya atau perkiraan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mencari ya secara pendekatan ya nilai suatu fungsi di titik tertentu. Ya, dimana di sini kalau kita menggunakan ya konsepnya si ini tadi ya. Nah, ya kita menggunakan persamaan ini ya. Di mana fx0 plus delta x ya. Kalau di sini fx0-nya aku pindah ke sebelah kanan kan menjadi fx0 ditambah f aksen x0 dikali dengan delta x ya. Jika x0 ditambah delta x itu ya kita asumsikan sebagai x ya, sehingga di sini apa? Delta x itu sama dengan x min x0. Sehingga di sini x0 plus delta x tadi ya, fx ya, kita bisa hampiri nilainya dengan fx0 ditambah f aksen x0 dikali dengan x min x0. Gitu. Ya, ini teorem apa? Persamaan yang harus dihafalkan. Nah, mungkin penerapannya di sini aproksimasi ya. Kita diminta untuk menghitung akar pangkat ya tanpa kalkulator ya. Nah, di sini contoh pertanyaannya, hitunglah akar 4,6 tanpa menggunakan kalkulator gitu ya. Nah, di mana di sini ya kalau kita tidak memiliki ilmu seperti ini ya kita akan kesulitannya dalam ini mengerjakannya. Nah, sehingga di sini kita menggunakan konsep ini tadi aproksimasi, di mana kita misalkan fx sama dengan akar x ya, fungsinya itu akar x. Dengan x-nya itu yang mau kita cari 4,6. Nah, di sini kita harus mencari x0. Ya, x0 itu merupakan titik awal yang nilai fungsinya itu diketahui. Gitu ya. Ya, maka di sini kita ambil x0-nya sama dengan 4. Sehingga nanti fx0 itu sama dengan akar x0 ya, sama dengan 2. Barulah di sini kita bisa masukkan nilai-nilainya ke dalam persamaan ini tadi ya. Fx ya, kita berarti mau cari ini ya, fx. Berarti kan di sini kita mau cari f4,6. Di sini f4 ditambah f aksen 4 dikali 4,6 min 4. Jadi di sini fungsinya kan akar 4,6 bisa dihampiri nilainya dengan F4. F4 itu berarti akar 4. Ya, berarti 2. 2 ditambah turunan dari ini. Ya, berarti di sini turunan dari akar X ya. Atau di sini X pangkat setengah. Ya udah berarti di sini tinggal setengah dikali seper akar X ya. Berarti ditambah setengah dikali seper akar 4. Berarti setengah juga ya. Oke, terus dikali 0,6 ya di sini. Ya berarti di sini akar 4,6 bisa kita hampiri dengan 2 ditambah seperempat kali 0,6. Nah, di mana di sini nanti kita akan memperoleh nilai ya sekitar 2,15. Ya. Jadi di sini kalau kita menghampiri nilai 4,6 tanpa menggunakan kalkulator, kita akan mendapatkan nilai 2,15. Ya, terakhir di sini adalah aproksimasi linear. Ya, sebenarnya rumusnya sama tadi, aproksimasi linear fungsi f di a ya, Lx. Ya, ini kan fx ya, sama aja. Sama dengan fa ditambah f aksen a dikali x min a ya. Jadi rumus yang sebenarnya kita gunakan tadi itu adalah rumus aproksimasi linear gitu. Nah, sama juga di sini contoh penggunaannya, cari aproksimasi linear untuk fungsi fx ya. Fx sama dengan 1 plus sin 2x di a sama dengan pi per 2. Gitu. Ya, jadi di sini kita harus mencari ya, di a sama dengan pi per 2 berapakah ini fungsi fx-nya. Gitu. Ya, dimana di sini fx kita tahu 1 plus sin 2x ya. Nah, kemudian di sini kita cari juga turunannya dari fx, yaitu f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Ya. Di titik A, pi per 2, ya, nilai f-nya 1 dan turunannya adalah minus 2. Kita masukkan persamaannya tadi.
Ya. Kalau X sama dengan F pi per 2 ditambah F aksen pi per 2 X min pi per 2. Dan di sini kita akan memperoleh ya, tinggal masukin aja ininya tadi, nilai-nilainya. Ini satu, ini min 2, terus ini X min pi per 2. Nah, sehingga mana di sini nanti kita akan memperoleh nilai pendekatannya seperti ini. Nah, rumus ini dapat mengaproksimasi nilai-nilai fungsi di X sekitar pi per 2. Ya, misal di sini pi per 2, apa ini? 0, apa ini? 0,01 ya. Ya, pi per 2,01 itu misal. Nah, di mana nanti kita bisa mendekatinya dengan persamaan itu tadi. Nah, mungkin buat ini juga ya, kok rumusnya seperti ini sih, bagaimana cara kita mengingatnya dengan mudah? Itu sebenarnya rumusnya sama dengan persamaan garis lurus ya. Kalau kita tahu ya persamaan garis lurus itu kan ini kan, eh, Y min Y0 sama dengan apa? M X min X0. Sama sebenarnya. Y ini yang mau kita cari, Y0 itu merupakan titik yang diketahui, ya, ditambah M, M itu kan turunan ya, berarti apa? dy dx ya, turunannya, dikali X min X0, ya, X-nya yang mau kita cari, X0-nya yang kita jumpai ya. M ini mungkin ini ya, di aksen 0. Nah, ya, sebenarnya penggunaannya itu sama. Aproksimasi itu menggunakan sama seperti persamaan garis lurus. Sehingga apa tadi persamaan garis singgung yaitu kan juga menggunakan garis lurus. Nah, itu tadi disebutkan dia itu secara lebih lanjut akan berkaitan juga dengan penggunaan konsep diferensial ini ya, konsep turunan gitu. Oke, mungkin untuk materi mengenai bab 2 turunan cukup sampai di situ ya. Kita akan lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Terima kasih.